warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang terhormat Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan FAI, yang terhormat Bapak Dr. Hanifuddin selaku pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Sibina Zubaidah, kelas 3A Prodi PAI Universitas Hasyim Asy'ari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah peta imajinasi. Sebelumnya, pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya, nikmat syukur kepada kita sekalian sehingga kita diberi nikmat kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas video kali ini. Kedua kalinya yaitu sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Baik, langsung saja di sini peta imajinasi saya, yaitu yang bertemakan konsep ilmu dan filsafat dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu definisi tentang pendidikan. Jadi pendidikan yaitu usaha sadar yang terencana dari pendidik kepada peserta didik dengan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik atau metode dengan dukungan sarana dan prasarana dan dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan pendidikan di sini menurut Profesor Dr. M.G. Langeveld, pendidikan yaitu pemberian bimbingan dan bantuan rohani kepada orang yang masih memerlukan. Pendidikan di sini dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan umum dan pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu membahas mengenai ilmu. Ilmu menurut Husaini yaitu apa yang kamu tahu. Jadi apa yang kita ketahui menurut Husaini ini disebut dengan ilmu. Selanjutnya menurut Plato yaitu seorang filsuf Yunani, dia mengemukakan bahwa ilmu yaitu mengetahui sesuatu dengan menggunakan keyakinan yang benar dan sesuai dengan nalar. Selanjutnya pengertian filsafat pendidikan Islam menurut Abu Dinata. Jadi Abu Dinata ini mengemukakan bahwa definisi filsafat pendidikan Islam yaitu kajian filosofis mengenai berbagai masalah tentang kegiatan pendidikan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu definisi dari ilmu pengetahuan sendiri menurut Driyarkara yaitu pemikiran ilmiah yang kritis, dengan menggunakan sebuah metode dan tersusun secara sistematis dalam pendidikan ini disebut ilmu pendidikan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan. Jadi ruang lingkup pendidikan di sini yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dengan tujuan untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Jadi semua aspek yang bertujuan untuk memahami bagaimana pendidikan yang baik sehingga tujuan pendidikan itu dapat dicapai ini adalah makna tentang ruang lingkup pendidikan. Nah, ruang lingkup pendidikan di sini ada berbagai macam definisi. Di sini saya menjelaskan tentang menurut ruang lingkup pendidikan menurut Aliet Nurhayati Sutrisno. Jadi menurut beliau ruang lingkup pendidikan di sini ada berbagai macam. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan Islam. Jadi tujuan pendidikan Islam di sini yaitu untuk menjadikan manusia menjadi sebagai hamba yang baik. Selanjutnya yaitu pendidik dan peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pendidik terlebih dahulu. Jadi pendidik adalah orang yang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi peserta didik atau murid-muridnya. Sedangkan peserta didik adalah orang yang mempunyai potensi yang bisa untuk dikembangkan. Selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum yaitu perencanaan atau media yang digunakan untuk acuan sebagai dalam lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan dari pendidikan yang diinginkan tersebut. Selanjutnya yaitu metode. Jadi metode itu adalah cara yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar.
Dan yang terakhir yaitu lingkungan, dan lingkungan di sini sangat mempengaruhi. Jika lingkungan di sini lingkungan yang negatif, lingkungan yang buruk, maka potensi peserta didik ini akan sulit untuk dikembangkan. Selanjutnya, klasifikasi ilmu pengetahuan. Jadi klasifikasi ilmu pengetahuan ini ada banyak. Contohnya yaitu IPA, ilmu pengetahuan alam, yaitu ilmu yang untuk memperoleh kebenaran, misalnya fisika, kimia. Yang kedua yaitu IPS, yaitu ilmu-ilmu yang membahas tentang pengertian ihwal, cara hidup dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu humaniora, yaitu ilmu-ilmu pengetahuan yang bertujuan menghasilkan insan yang lebih manusiawi dan berbudaya. Di sini Ibnu Sina berpendapat mengenai klasifikasi ilmu pengetahuan. Beliau mengemukakan klasifikasi ilmu pengetahuan ini dibagi dua. Yang pertama yaitu teoritis. Nah, ilmu teoritis ini ilmu untuk membersihkan jiwa, contohnya matematika, fisika, metafisika. Dan selanjutnya yaitu ilmu praktis, contohnya yaitu ilmu yang membahas tentang etika, pergaulan, keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya sumber-sumber ilmu pengetahuan. Sumber-sumber ilmu pengetahuan di sini ada tiga. Yang pertama yaitu empirisme. Empirisme yaitu sebuah ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman dan diperoleh melalui panca indera. Jadi seorang individu yang dalam belajar ini, sumber ilmu pengetahuannya ini melalui pengalaman apapun itu dalam kehidupannya, ini masuk dalam sumber ilmu pengetahuan yang disebut dengan empirisme. Selanjutnya yaitu rasionalisme, yaitu akal adalah dasar pengetahuan. Jadi pengetahuan ini diukur dengan akal. Jadi sesuatu yang rasional atau logis yang bisa diukur dengan akal ini yang disebut dengan rasionalisme. Dan selanjutnya yaitu wahyu, yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan dari wahyu ilahi, yaitu melalui nabi dan rasul, tujuannya yaitu sebagai kepentingan umat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.